Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Rati. Ini cuaca pagi ini hujan, mendung begitu ya. Jadi apa tuh nggak semangat maksudnya kamu hari ini? Harus semangat dong. Semangat Tetap dong. semangat karena hari ini 88 begitu ya. Mungkin bisa spending more money. Saya udah begadang semalam untuk melihat saja menjadi diskonan. Hari ini saya mau kasih bantu dulu boleh? Boleh silakan. Pergi ke pasar lagi bareng Pak Mamat. Cakep. Kita ucapkan selamat pagi, selamat hari Jumat. Hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya ada yang unik nih Za. Ya. Reza biasanya hobinya apa? Hobinya makan, nonton. Makan. Ini ada seorang polisi yang hobinya menjadi badut. Jadi ternyata senang sekali menjadi badut dan juga pesulap, menghibur anak-anak, bahkan untuk panti asuhan ia tidak mengenakan biaya sepeser pun. Wah luar biasa. Jumat-Jumat gini memang biasanya beramal ya. Iya, Jumat berkah sebutannya. Jumat berkah ya. Tapi sebelum menuju ke informasi sana, kita punya kabar lainnya pemirsa. Ini kita punya kabar mengenai adanya penemuan mayat yang diduga sebagai warga Jakarta di aliran Kali Serayu, Desa Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang bikin geger warga. Jadi temuan mayat ini sempat dikira salah satu pekerja yang hilang di Kali Klawing, Purbalingga beberapa hari lalu. Awalnya penemuan mayat ini diketahui oleh warga yang akan memancing di Kali Serayu, Desa Sukawera. Saat di lokasi, dia kaget melihat sesosok mayat mengambang di kali di antara tumpukan sampah. Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke tim SAR gabungan dan perangkat desa serta ke Polsek Patik Raja juga Koramil Patik Raja. Karena sempat muncul dugaan ada salah satu dari 3 pekerja proyek yang hilang di Kali Klawing tersapu banjir bandang. Dari hasil pengecekan korban, diketahui identitasnya bernama Samsu, warga Jakarta. Menurut pihak kepolisian, setelah menghubungi pihak keluarga, korban sudah meninggalkan rumah sejak 4 hari lalu. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Margono Purwokerto untuk penanganan lebih lanjut serta menunggu kabar dari keluarga korban. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Bangun Tapan Bantul ini karena laporan dari masyarakat. Jadi ini Polda DIY sudah buka suara ya terkait dengan viral narasi di media sosial terkait dengan judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem. Mereka mempertanyakan sebenarnya siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, AKBP Saprodin mengatakan penangkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar, tapi ini tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Sebelumnya di Reskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promo situs judol, di mana akun tersebut berpotensi menang lebih besar dalam sebulan bahkan mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Lagi-lagi ya, ini laporan dari masyarakat ya. Kita apresiasi ya kinerja pihak kepolisian pastinya. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini ada petugas rutan kelas 1 Surabaya, Jawa Timur yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba oleh pengunjung. Pemirsa, pengunjung berinisial DA ini kedapatan membawa narkotika jenis ekstasi dan sabu dalam kemasan makanan dan minuman saat hendak melakukan kunjungan. Peristiwa ini bermula saat petugas ini melihat gelagat mencurigakan dari DA ketika melewati pemeriksaan. Dalam penggeledahan lebih lanjut, petugas memeriksa sebuah kemasan makanan ringan dan mendapati 4 butir pil yang diduga ekstasi di dalamnya. Selain itu, dalam kemasan susu yang sudah tidak tersegel juga ditemukan 4 bungkus kecil berisi kristal bening yang diduga sabu. DA mengaku bahwa barang-barang ini merupakan titipan dari warga binaan di rutan berinisial YE dan MK. Pihak Rutan Surabaya langsung menyerahkan kasus ini ke Kepolisian Sektor Waru untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara 2 warga binaan yang diduga terlibat akan dipindahkan ke sel hukuman dan dijatuhi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pemirsa, masa orientasi mahasiswa baru di Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura diwarnai dengan kericuhan. Diduga ada kesalahpahaman antara mahasiswa baru dengan panitia pelaksana terkait tugas yang diberikan. Kericuhan terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur saat ratusan mahasiswa baru protes kebijakan panitia ospek. Gak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai sehingga aksi protes mahasiswa tidak terkendali. Insiden berawal saat mahasiswa baru protes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Di tengah kericuhan inilah sebuah insiden terjadi, seorang panitia tiba-tiba terjatuh di tangga gedung. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Surokim mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa keterangan mahasiswa baru dan panitia untuk mengetahui penyebab pasti kericuhan. Pihak kampus juga kini tengah melakukan evaluasi terkait dengan insiden ini untuk mencegah terulangnya kericuhan selama kegiatan pengenalan kampus berlangsung. Berikutnya, warga desa Bumi Mulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polawali Mandar, Sulawesi Barat digegerkan dengan adanya penemuan bayi di saluran irigasi dalam kondisi tidak bernyawa. Bayi berjenis kelamin perempuan tanpa pakaian ini diduga baru saja dibuang orang yang tidak bertanggung jawab ya. Pemirsa, penemuan bayi malang di saluran irigasi persawahan diduga baru saja dilahirkan oleh ibunya lantaran kondisi bayi tersebut belum rusak dan tanpa sehelai kain dan juga hanyut terbawa air. Seorang warga yang hendak memandikan ternak tiba-tiba melihat benda yang mencurigakan hanyut di saluran irigasi dan berusaha mendekat. Namun ternyata adalah anak bayi yang sudah tak bernyawa. Lalu warga mengevakuasi jasad bayi malang tersebut ke Puskesmas Bumi Ayu dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Andi Deku Polewali untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya bayi tersebut. Penemuan bayi yang hanyut di saluran irigasi ini menimbulkan keprihatinan dari masyarakat dan berharap pelaku ini segera ditangkap. Sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini dan kita juga akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Silakan informasinya. Terima kasih Rati dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa dari Simpang Gotri, Mampang. Saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana pantauan pada pagi hari ini peningkatan volume kendaraan sudah terlihat namun masih dalam keadaan normal. Baik kendaraan dari arah Tendean yang akan mengarah ke arah Blok M pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai, ataupun dari arah Tendean akan berbelok mengarah ke Ragunan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda untuk tidak melawan arus karena akan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Warung Buncit ataupun Ragunan dan juga Blok M yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun Kuningan juga sudah dalam keadaan ramai. Terpantau saat ini kondisi cuaca diguyur hujan dengan intensitas rendah. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berpergian dengan roda 2, harap mengenakan jas hujan dan hindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena rawan tersangkut pada jir motor kendaraan Anda. Dan dari arah Blok M yang akan mengarah ke Kuningan atau Semanggi masih dalam keadaan relatif normal pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 44 luka berat dan 317 luka ringan. Dari 238 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 34 laka terjadi dikarenakan rem yang gagal berfungsi. Untuk itu kami menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Pastikan juga untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda dan juga patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia pertama di Gedung Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan dari ITB. Kehadiran Presiden disambut meriah oleh para peserta yang hadir langsung, termasuk sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menristek Dikti Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Investasi Rosan Roslani, Menko Bidang PMK Pratikno. Selain membuka acara, Presiden Prabowo juga ditunjuk untuk memberikan paparan sebagai keynote speaker. Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti, guru besar, khususnya di bidang saintek dan industri, untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Kita bergeser ke Jakarta, pemirsa. Ini mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas datang ke KPK tanpa didampingi kuasa hukum. Kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan penyidik. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji saat ia masih menjabat sebagai Menteri Agama. Kepada media, Yakut menyatakan ia hanya membawa dokumen SK sebagai Menteri Agama saat memenuhi panggilan penyidik KPK. Sebelumnya KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus kuota haji 2024 dalam waktu dekat akan naik ke tahap penyidikan. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan masih memanggil sejumlah pihak dalam kasus tersebut. Kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti tadi akan sampaikan keterangan di dalam. Pak, kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Kuotanya kenapa dibagi 10.000? Dengar kalau nggak satu-satu susah. Gus, izin Gus. Ya, saya hanya bawa SK sebagai menteri. Gus, ada tekanan dari politik nggak sih, Gus? Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Itu yang kenapa dibagi 10.000 Saya gimana? akan sampaikan keterangan di dalam. Ya. Karena itu materi nanti, jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Oke? Gus, gimana Gus? Kenapa bisa dibagi 10.000, Itu nanti Gus? saya sampaikan di. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mendata memenuhi pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Google Cloud di kementerian yang dipimpinnya dulu. Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan sistem Chromebook yang telah lebih dahulu ditangani oleh Kejaksaan Agung. KPK mengonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. Dengan begitu masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kehadiran Nadiem untuk dimintai keterangannya. Sebelum memanggil Nadiem, KPK telah terlebih dahulu memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK menjelaskan pemeriksaan kasus Google Cloud beririsan dengan penyidikan kasus Chromebook di Kejaksaan Agung. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Gedung Merah Putih KPK. Berikut pernyataan resmi dari Nadiem setelah selesai diperiksa KPK. Pertama, terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menunggu di sini. Saya sangat apresiasi. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penerangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum. Tadi banyak pertanyaannya nggak? Ada pertanyaan apa saja, Mas Nadiem? Ada berapa total pertanyaannya, Mas? Mas Nadiem ada berapa pertanyaan? Jalur, mohon izin jalur, jangan disatu-sekan, mohon izin jalur. Mohon izin jalur, jangan disatu-sekan. Kasih jalan.
Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Kisruh Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru, yakni berupa pemeriksaan DNA di gedung Bareskrim Polri. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 8.57 pagi kemarin. Sementara Lisa Mariana dan anaknya ini tiba pukul 10.45. Tes DNA yang dilakukan keduanya merupakan cara pengambilan sampel darah dan air liur. Baik RK maupun Lisa Mariana tidak bertemu secara fisik di gedung Bareskrim Polri karena diperiksa di lantai yang berbeda. RK menjalani tes DNA di lantai 15, sementara Lisa berada di lantai 16 bersama anaknya. Usai menjalani tes selama 3 jam, RK dan Lisa menyerahkan proses hukum yang berlangsung kepada pihak kepolisian dan berharap untuk hasil yang terbaik. Keduanya akan memperoleh hasil tes DNA dalam waktu paling lama 3 minggu ke depan. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan persidangan kasus pengamanan situs judi online dengan pembacaan pledoi dan para terdakwa di 4 klaster, mulai dari TPPU, mantan pegawai Kominfo, koordinator, dan agen. Dalam pembacaan pledoi dari klaster TPPU, terdakwa Adriana Angela Brigita, istri dari Zulkarnain alias Tony, menangis saat melakukan dan juga membacakan nota pembelaan atas kasus yang menyeret dirinya dan suaminya. Dia mengaku bahwa tidak mengetahui suaminya terlibat dalam menjaga pengamanan situs judi online. Selain itu, terdakwa Adriana Angela Brigita dalam pembacaan pledoi mengatakan dirinya dan suaminya tidak memberikan kesaksian palsu dengan menyeret nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari, seperti saat persidangan yang dilakukan waktu lalu. Pemirsa, sidang kasus dugaan pemerasan dan juga pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dilaksanakan sejak pukul 11.30 ini beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa. Ada 4 orang yang diperiksa, yaitu Dr. Samira atau Doktif, Bambang Sumanto, Ilham Putra Susanto, dan Dikci. Sidang sempat diskors dan dilanjutkan kembali pukul 14.17. Sebelumnya pada sidang 31 Juli, Nikita mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi jaksa penuntut umum, yaitu Dr. Oki Pratama, Stella Saukia, dan General Manager PT SIG, RB Ernesto Arya. Nikita menjadi terdakwa dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang usai meminta Dr. Reza Gladys membayar 4 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut terkait dengan produk kecantikan yang dijualnya tidak terdaftar pada BPOM. Jadi begini ya. Tetap diberikan. Saya mau, Pak. Sekarang dong, saya mau sidang. Saya sudah lama nunggu, Pak. Kenapa saya sebelumnya? Saya masih mau sidang, Pak. Besok saja kalau memang mau berobat, saya sukses. Kompensasi ya. Hidup. Bukan saya. Jadi begitu ya, nanti tolong penuntut umum disampaikan ke saksi. Berikutnya, pemirsa, tim gabungan dari Resmo Polda Sulawesi Utara bersama dengan Polresta Manado menangkap 2 orang tersangka pembunuhan dengan senjata tajam terhadap seorang pemuda berusia 18 tahun, Alberto Benedict Joltanos, di Kelurahan Sario, Kota Manado,
Senin 4 Agustus pagi lalu. Satu tersangka merupakan residivis dengan kasus serupa. ES alias Ervan dan AMR alias Abdul, dua tersangka pembunuhan ini ditangkap secara terpisah di Kelurahan Sario, Manado beberapa jam setelah peristiwa penikaman. Keduanya dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Senin 4 Agustus 2025 pagi saat korban Joel Thanos mendatangi rumah pacarnya di Kelurahan Karombasan Utara. Namun tak bertemu, adapun dari informasi ternyata pacarnya berada di Jalan Sion, Kelurahan Sario. Mendapati pacarnya sedang berpesta miras bersama kedua pelaku, akhirnya terjadi adu mulut hingga berujung perkelahian dan juga korban ditikam pelaku di sejumlah tubuhnya. Saat itu korban berupaya melarikan diri, namun pelaku kembali menikam korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung melerai dan melarikan korban ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Namun setibanya di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Pemirsa, warga Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara digegerkan dengan temuan mayat pelajar yang tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Saat ditemukan, kondisi wajah korban ditutup plastik dengan tangan terikat, tergeletak di tempat tidur korban. Keluarga korban menangis histeris setelah mendapat kabar bahwa remaja yang masih berusia 14 tahun ini ditemukan tewas dalam rumah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penemuan jasad pelajar di rumahnya tersebut berawal saat orang tua korban meminta tolong kepada saudaranya untuk memeriksa kondisi korban yang tinggal sendirian di rumah. Korban tinggal sendiri oleh orang tuanya karena sedang bepergian ke Brastagi. Pihak keluarga juga khawatir karena telepon genggam seluler tidak bisa dihubungi. Dalam keadaan pintu terkunci dari dalam dan tidak ditemukan adanya pengerusakan paksa ataupun adanya barang-barang yang hilang dari rumah tersebut, jasad korban ditemukan terbujur kaku di tempat tidurnya. Kondisi korban tertutup plastik dengan tangan terikat, tergeletak di tempat tidur. Korban kemudian dibawa ke RSUD untuk dilakukan autopsi. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, sudah bergabung bersama kami AKP Harrison Manulang, Kasat Reskrim Polres Simalungun. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Bapak. Baik, Pak Kasat, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Apa informasi terbaru yang Anda dapatkan? Baik, dari hasil penyelidikan dan cek serta olah TKP, dan kemudian kami membawa korban untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik Rumah Sakit Jasamen Saragi, dan hasil komunikasi tersebut diketahui bahwasannya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Demikian, Bapak. Maksudnya dapat disimpulkan korban bunuh diri, Pak? Untuk saat ini kami masih menunggu hasil visum et repertum dari rumah sakit tersebut. Demikian, Ibu. Sudah berapa lama korban ditinggalkan sendiri oleh orang tuanya yang katanya sedang berpergian ke Brastagi? Baik, jadi korban ditinggalkan oleh ibunya sekitar 3 hari. Demikian, Ibu. Oke, ditinggal 3 hari, tapi dari hasil pemeriksaan terhadap saksi di lingkungan sekitar, kapan terakhir kali korban berinteraksi dengan orang luar? Baik, jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, bahwasannya korban terakhir kali berinteraksi kepada temannya pada hari Senin sekira pukul 20.00 WIB. Demikian, Pak. Terakhir kali komunikasi dengan orang tua kapan, Pak? Karena kabarnya HP korban sudah tidak aktif sehingga orang tua khawatir dan minta tolong pamannya untuk mencari. Interaksi terakhir korban dengan orang tuanya pada
hari Senin sekira pukul 19.30 demikian Ibu. Sempat ada cekcok atau keributan kah antara mereka? Dalam hal ini tidak ada Ibu. Oke, ini kan pelajar Pak, apakah sudah ada pemeriksaan juga terhadap teman-teman sekelasnya maupun pihak sekolah begitu? Apakah ada perilaku yang berbeda dalam beberapa hari terakhir? Baik Pak, jadi kami telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban dan juga teman-teman korban, yang mana hasil keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwasannya beberapa hari yang lalu korban membuat status galau, dan juga keterangan dari teman korban menerangkan bahwasannya sekitar sebulan yang lalu korban mengatakan mau melakukan bunuh diri. Demikian Pak. Apa yang bisa digali? Apa mungkin faktornya? Apakah memang ada permasalahan dengan pihak keluarga atau permasalahan dengan teman-teman di sekolah? Masalah tersebut belum kita dapatkan, namun kedua orang tua korban sudah bercerai sekitar 3 tahun yang lalu. Demikian Ibu. Oke, ini dari informasi yang kami dapatkan, ada tali tapi tidak terikat ke kedua tangan korban. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami, maksudnya seperti apa? Baik Bapak, jadi atas perintah Bapak Kapolres Simalungun, setelah mendapat laporan dari paman korban, kami langsung melakukan cek dan olah TKP. Memang benar, kami menemukan korban sudah meninggal dunia di dalam kamar korban tersebut dengan keadaan muka tertutup dan tangan terikat kabel T. Demikian. Berarti meninggal dunianya dapat disimpulkan karena kehabisan nafas atau seperti apa, Bapak? Baik Ibu, jadi kami nanti akan menunggu hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Jasa Medis Saragi, Bu. Dan di tubuh korban juga tidak ditemukan adanya luka-luka ya Pak ya? Benar, dari keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Adakah CCTV yang berada di dalam rumah atau di sekitar rumah Pak yang dapat didalami oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini tidak ditemukan CCTV di rumah korban, Ibu. Jadi dugaan dari pihak kepolisian, korban mendapatkan barang-barang itu dari mana? Dari memang berada di rumahnya dalam arti plastik, kemudian tali. Baik, jadi setelah kami melakukan penyelidikan, beberapa hari yang lalu korban ada membeli tali kip tersebut, demikian. Di e-commerce berarti maksudnya ya Pak? Benar Ibu. Dan masih ada kami temukan sisa tali tersebut di dalam tas milik korban. Oke, tadi sempat dikatakan juga beberapa hari sebelumnya korban sempat menaruh status galau di sosial medianya. Apakah ini berhubungan dengan percintaan atau tadi keluarga? Karena tadi Anda sempat katakan bahwa kedua orang tua dari korban ini sudah bercerai beberapa tahun lalu. Baik, dalam hal itu belum kami dalami, nanti akan kami dalami apa sebabnya korban membuat status galau tersebut. Langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap apa yang menjadi motif kalau dugaannya bunuh diri? Baik Ibu, kami akan menunggu hasil visum et repertum lanjut. Setelah itu kami akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui titik terang kematian korban tersebut. Demikian. Oke, baik. Kami akan menunggu update terbarunya. Terima kasih AKP Harrison Manulang, Kasat Reskrim Polres Simalungun. Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Kabinet Paripurna ke-8 dengan menekankan bahwa dirinya lah sebagai nahkoda dalam menjalankan roda pemerintahan.
Presiden turut berterima kasih kepada seluruh menteri yang telah bekerja keras selama menjalani pemerintahan selama ini. Presiden pun menekankan pengalaman sebagai pemimpin betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan tim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menjadi satu. Bahkan Prabowo tegas menyatakan ada pihak-pihak yang memainkan atau memancing di air keruh dengan isu-isu politik. Prabowo juga menyampaikan ada pemain-pemain ekonomi yang ingin terus rakyat Indonesia miskin. Tim TV One mengabarkan. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat, harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ya, jadi dari pernyataan Pak Prabowo tadi ini cukup bikin kaget bahwa ada pihak-pihak yang merasa ingin rakyat terus-terusan susah, terus-terusan miskin, ekonominya terganggu di sana begitu. Apakah sebenarnya ini fakta atau ada hal lain yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Prabowo? Itu yang juga akhirnya menjadi pertanyaan publik yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Prof. Lely Ariana, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institut Jakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Hendar Marantoko, politisi Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Lisan Prabowo. selamat pagi. Selamat pagi, ya kan. Saya mau ke Abang dulu deh, Bang. Ini kalau misalnya mungkin pemirsa, masyarakat nanti takutnya bermaknanya beda-beda. Kenapa Pak Prabowo di dalam sidang kabinet paripurna yang notabene ini pasti dilihat semua pihak beserta dengan para pembantunya, jajaran menteri, menyatakan bahwa sebagai seorang nahkoda ada pihak-pihak yang pengen Indonesia, khususnya rakyat Indonesia ini terus miskin. Kenapa nih, Bang? Ya sebenarnya kan memang itu gaya komunikasi Pak Prabowo ya, bahwa bukan sesuatu hal yang baru kalau kita melihat bahwa beliau selalu tanda kutip mewarning
apa namanya itu ada indikasi-indikasi, ya kan. Makanya dia bilang ada orang yang mempunyai mentalitas serakanomics, contohnya seperti itu. Kemudian ada orang ingin Indonesia tetap miskin. Dan itu kan fakta sebenarnya tidak bisa kita bantahkan. Tapi kan itu bentuk daripada mitigasi beliau, ya kan, yang memang beliau tuh nggak, apa namanya itu, ini berjalan paralel antara perbuatan yang atau tindakan dan program yang beliau lakukan dengan apa yang beliau katakan. Jadi beliau sebenarnya lebih mau warning. Tapi kan kadang-kadang orang, wah ini cuma omongan doang. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi fakta, bukti empiris yang ada terjadi saat ini, bagaimana contoh, ya kan? Saya ambil contoh, apakah dia cuma omong-omong? Nah kan, 30 tahun Riza Khalid, apa namanya itu, berkuasa di Pertamina, sikat, ya kan? Bagaimana selama ini tentang masalah, apa nama itu, HGU bermasalah, sikat. Pakai pasal 33, talik oleh negara, ya kan? Kemudian bagaimana selama ini petani gabah, ya kan, pada saat panen tidak mendapatkan harga yang sesuai, selesai, ya kan? Bagaimana masalah pupuk, kelangkaan pupuk ini selama ini seharusnya sampai ke masyarakat, selesai semuanya. Akan ada yang disikat ya, bukan akan ada, sudah disikat semuanya. Nah ini kan dua hal. Jadi ada step pertama yang beliau lakukan dengan melakukan langkah-langkah strategik dan langsung itu menyentuh ke masyarakat. Kemudian ini kan masih setelah itu masih ada yang berupaya, ya kan, untuk ada yang terlibat korupsi, untuk korektor fight back, ya kan. Kemudian mereka yang ingin tetap mempertahankan posisi nyamannya, hegemoninya selama ini. Pak Prabowo ini bukan orang baru di dunia politik, ya kan. Beliau berapa rezim beliau lalui dan tahu pemainnya siapa, bagaimana cara bermainnya, dan tahu caranya untuk menutup hal tersebut. Maka beliau peringatkan, ini saya udah jalan loh, gua udah ngelakukan ini semua sekarang ya, jangan coba-coba lagi. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti yang beliau lakukan. Jadi jangan dibilang ini cuman omon-omon aja, sudah beliau lakukan, tapi masih ada yang bandel. Makanya kemudian beliau jangan coba-coba lagi, kalau enggak warning, warning. Oke, Prof gimana? Tadi dikatakan bahwa ini memang gayanya Pak Prabowo begitu. Efektif gak sih gaya komunikasi seperti ini? Ya, Reza sama Rati, jadi gini ya, kalau tadi dibilang berapa rezim, saya juga berapa rezim bicara di TV One gitu. hampir semua presiden, semua ya. Jadi gini ya, memang dalam narasi yang Pak Prabowo sampaikan, saya lihat ada dua hal ini yang perlu kita sikapi. Yang pertama tentang motivasi, yang kedua tentang introspeksi. Nah dari introspeksi dulu yang penting, bukan motivasinya. Introspeksi diri, Pak Prabowo yang mengatakan terima kasihnya sebagai nakoda, saya sudah memimpin para pembantunya lah istilahnya ya, untuk dia selama bulan terakhir, dan itu semuanya baik-baik saja, bagus-bagus saja, dan sebagainya. Dan itu sejenis reward, kan ada reward and punishment. Jadi dia memuji lah kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Tapi di sisi lain sebenarnya ada pesan yang disampaikan gitu kan. Ada yang ternyata masih berusaha ingin membuat rakyat ini miskin gitu loh. Sebenarnya itu bukan hanya ditujukan pada kelompok yang menentang pemerintahan atau bermain yang tidak bersama dengan pemerintahan. Di dalam pun bisa dilakukan. Contohnya misalnya, ada misalnya beberapa kebijakan menteri yang dirasakan memberatkan rakyat. Itu bagian dari upaya yang menurut medsos, menurut netizen, rakyat kebanyakan yang kita baca, itu adalah upaya justru untuk makin membuat rakyat miskin gitu. Nah mungkin kan tadi Bang Erham kan kami ngobrol juga di belakang panggung ya. Dia bilang Pak Prabowo kerjanya 24 jam. Jadi setiap minggu ditunggulah laporannya. Nah mungkin saja bagian dari menteri-menteri, tidak semua menteri ya, ada yang bekerjanya harus melaporkan secara terburu-buru sehingga hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kan itu juga tidak bisa ditampi. Teman-teman di DPR pasti baca medsos juga seperti kita kan. Ada yang melaporkan ini dan itu dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai motivasi. Jadi kalau ada yang berusaha untuk membuat rakyat itu merasa tetap miskin, paling tidak merasa tetap miskin lah ya gitu, bukan karena miskin kenyataan kalau dilihat dari narasi-narasi para elit kan. Jadi mereka itu sepertinya merasa tetap miskin padahal mereka masih miskin. Dari laporan misalnya BPS, kemiskinan menurun, pengangguran menurun. Tapi menurut laporan saya justru terhengkang dari
dari pekerjaan saya. Artinya bukan menurun, saya justru lepas dari pekerjaan. Iya. Nah ini yang kemarin naik 5,12%. Ya, jadi bagi masyarakat ini BPS salah lapor nggak ya? Karena dituntut tiap minggu harus lapor sehingga data gitu. dan lapangan berbeda. Data dan lapangan berbeda menurut masyarakat. Ya. Saya kan harus berdiri di keduanya ya, di tengah-tengah. Jadi dari pemerintah ini motivasi loh. Kalau bagian dari kalian atau dari luar sana yang masih berusaha untuk membuat rakyat itu tetap miskin, maka wanti-wanti dari saya. Tapi Prof, sebenarnya kalau kita mencermati nih Pak Presiden Prabowo Subianto nggak cuma sekali ngomong kayak gini. Sering. Di Juni 2025 di St. Petersburg International Economic Forum dinyatakan juga, bahkan disinggung mengenai state capture, di mana ada kelompok ekonomi yang bisa mengendalikan keputusan dari pemerintah. Berarti ini agak lebih besarkah kekuatannya sehingga Pak Prabowo ini harus warning berkali-kali atau gimana? Ya, jadi gini, yang bisa korupsi itu ya dari pandangan masyarakat rata-rata orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Minimal dia punya tempat nih, misalnya dia menguasai tertentu. Itu sebab kenapa bisa ada misalnya yang minyak dioplos, karena dia punya peran di sana untuk mengoplos minyak. Dia punya syarat yang terpenuhi untuk menjadi produsen atau sebagainya gitu kan. Termasuk beras kemarin juga dan sebagainya. Jadi dinamika yang dibangun, apa yang dibicarakan Pak Prabowo sebenarnya itu tadi menurut saya keluar dan ke dalam lah. Jadi bagi mereka yang mencoba bermain-main, Anda sudah saya wanti-wanti berkali-kali. Dan ketika sudah diwanti berkali-kali akan ada klimaksnya kan. Ya kalau orang bertengkar kadang-kadang katanya sabar itu ada batasnya katanya gitu. Tapi sebenarnya sabar itu nggak berbatas. Pak Prabowo bisa aja nih sampai di akhir pemerintahnya tetap sabar. Tapi kita nggak tahu kan. Kalau ini akan mengusik bahwa akhirnya branding image-nya turun, ya tentu akan bertindak Pak Prabowo menurut saya. Oke, Bang, gimana? Ini warning sudah dilakukan beberapa kali. Tadi Abang juga bilang bahwa pelaku-pelakunya sebagian sudah disikat begitu ya. Gaya komunikasi seperti ini termasuk yang efektif, Bang, untuk memperingatkan orang yang nakal-nakal itu, Bang? Atau sebenarnya lebih baik diam-diam langsung sikat dulu baru ngomong ke publik nih? Sebenarnya kan kalau masalah diam-diam sudah dilakukan diam-diam di awal kan. Udah dilakukan disikat dulu di awal, kemudian masih bandel. Baru beliau ngomong lagi kan, ya kan. Nggak mau lagi ya terpaksa lagi disikat lagi kan seperti itu. Jadi beliau masih memberikan ruang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Lely tadi, ini bukan hanya untuk ke luar saja, tapi juga untuk ke dalam. Bahwa memang beliau mengutamakan bahwa ya kita ya di politik biasa, bahwa ada relasi kuat antara kekuasaan ya di elit dengan yang ada di luar, di swasta. Ini kita harus sama-sama paham. Pak Prabowo paham betul itu, dan beliau ingin memutus mata rantai itu sebenarnya kan kayak gitu. Ini warisan dari yang lama atau gimana nih? Iya mungkin kayak gitulah ya. Iya, karena realitas hari ini mereka-mereka yang kemudian kita nampak akan jadi pesakitan gitu kan. Ternyata ada hubungannya, misalnya ada staf khusus misalnya kan ya, kejadian yang di Kemendikbud, Kemenristek misalnya dan sebagainya. Jadi ini dinamika, makanya saya bilang keluar dan ke dalam tadi. Anda hati-hati nih, kalau saya memperingatkan yang di luar, tapi sejatinya tujuan saya juga ke dalam. Gitu loh. Ke dalam itu berhubungan nggak sih kalau Prof menilainya dengan isu-isu reshuffle kabinet ini? Jadi kode-kode nih buat yang di dalam juga nih, kalau misalnya barangkali ini siap menggantikan ya. Gimana Bang? Boleh ditanggapi Bang terkait itu? Siap menggantikan ini. Ada hubungan di situ Bang. Apa namanya itu? Satu, pesan yang disampaikan itu kan, bahwa isu reshuffle itu kan mengemuka di luar. Ya, kemudian beliau ingin menegaskan tidak ada reshuffle, itu pesan pertama. Ya kan. Kedua bahwa itu tadi bahwa beliau tanda kutip masih bisa membina, ya kan, para menteri-menterinya dan di susunan kabinetnya, ya kan. Kalau nggak bisa dibina ya dibina dihentikan. Gitu kan. So far beliau katakan masih solid, masih bisa saya bina. Kan seperti itu. Jadi no reshuffle. Kan seperti itu biasa beliau sampaikan. Ketiga, udahlah, main-main politik itu udah biasa, ya kan? Kasih, sorry nih ya, teman kadang-kadang kan titip
titip pertanyaan ke wartawan, ya kan, yang pengen-pengen ini, ya kan, ini gimana Pak dari reshuffle segala macam. Enggak, ini nggak dititipin pertanyaan. Itu kan karena itu hal yang biasa. Padahal nanti yang beruntung dia ya. Pak Prabowo kan tahu persis masalah yang gitu-gitu tahu. Dia bilang tahu persis. Kayak saya nih umpama ya kan, analoginya saya. Kalau saya itu kan, kalau juru selamat itu kayak gitu, titip pertanyaan ke ini, Hendarsam kira-kira kalau itu gimana Pak, ya kan? Atau ini pertama, cara pertama itu, modus pertama itu biasa tuh, aktivis nih kita kan tahu semua nih, politisi tahu kan, ya kan? Pertanyaan, ada reshuffle apa tidak Pak? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan titipan kedua tuh biasanya karena Hendarsam masuk tidak Pak ke kabinet kira-kira ini. Nah, beliau udah tahu kayak gitu, nggak ada yang gitu-gitu, gue udah tahu semua masalah ini. Tapi kalau ditawarin bersedia nggak? Itu nanti kita bahas pas lagi iklan kali ya. Nggak, ini kan analogi aja. Baik. Ini masih menarik sekali. Nanti kita akan kembali lagi ke tema kita terkait dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ada yang ingin rakyat terus bikin. Seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialognya kembali. Saya ke Prof. Leli. Ini kalau kita lihat gaya komunikasi Pak Prabowo kan memang seperti itu begitu ya, memberikan peringatan. Tadi Abang juga sudah menjelaskan bahwa ya memang sudah disikat sebelumnya. Tapi kalau kita bicara dari segi masyarakat gitu, ketika pesannya sudah diterima, apa respon dari masyarakat yang seharusnya dirasakan dengan gaya komunikasi seperti ini? Dengan mengatakan ada pihak-pihak yang ingin masyarakat dalam ekonominya sulit terus gitu. Iya. Gimana? Kita kan membaca nih pengalaman pemimpin dalam mengeluarkan narasi politiknya ya. Tiap presiden di negeri ini beda semua loh. Coba dari mulai Bung Karno, Habibie, dan sampai ke sini. Panjang soalnya. Dan sampai ke Pak Prabowo. Itu semua gaya, meskipun mereka militer tiganya misalnya antara Pak Harto, Pak SBY, sama Pak Prabowo, itu tiga gaya komunikasinya juga beda, gaya komunikasi politiknya. Jadi memang kita nggak bisa meminta mereka sama dalam mengurai narasi politiknya kepada masyarakat. Nah kita lihat dalam soal yang tengah kita bahas ini aja kan, termasuk kemarin soal bendera itu ya. Nah bendera itu kan komitmen di antara para menteri sama Pak Prabowo sendiri juga beda. Gitu. Ada beberapa menteri yang sama pemikirannya. Karena mungkin terlalu banyaknya orang ya di dalam kementerian itu yang membuat dinamika komunikasi politik itu tidak smooth di dalamnya. Terutama. Yang kedua motivasi need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Itu beda, tiga hal itu yang membuat setiap orang masuk ke dalam pemerintahan kah, masuk ke DPR kah, masuk ke satu lagi yudikatif kah, itu motivasinya aja udah beda, kebutuhannya itu. Nah ini yang membuat apa yang terjadi yang sekarang di hadapan kita. Jadi yang sebenarnya ingin kita cari tahu apa sih dari dinamika yang sedang kita bicarakan ini apa misalnya? Yang ingin kita cari tahu siapa yang dimaksud Pak Prabowo? Nah dua-duanya sebenarnya tuh tembakannya kan adalah ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam dan keluar. Di dalam juga harus introspeksi diri. Tadi saya dengar dari Bang Hendarsam katanya Pak Prabowo itu minta laporan tiap minggu loh. Nah, jadi jangan-jangan karena dikejar oleh deadline gitu kan, udah yang bagus-bagus aja dulu dimunculkan. Nah, kalau dinamika itu yang terjadi, mereka tapi tidak kan masyarakat bisa. butuh langkah konkret nanti Langkah mungkin konkret. bisa menjadi citranya Pak Prabowo juga kalau misalnya hanya dalam pidato tapi tidak ada langkah konkretnya yang dilihat kan presiden masa lalu kita dianggap sebagai pencitraan. Sekarang kan tidak boleh lagi, apalagi Pak Prabowo untuk berjuang sampai di titik ini udah berkali-kali loh. Jadi dia tentu ingin juga membuktikan ya kapasitas dirinya, latar belakang pengetahuannya mulai dari Orde Baru beliau ada di sana sampai Orde Reformasi sampai sekarang dan sebagainya. Jadi saya pikir para pembantunya juga harus berjuang membuktikan itu. Jangan asal Bapak senang di hadapan Pak Prabowo laporannya bagus-bagus saja. Padahal di bawah rakyat menjerit nih, makin banyak pengangguran misalnya. Tapi terbukti dari laporan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya semuanya baik-baik saja ya. Tapi dari rakyat, Bunda tolong dong ngomong di TV One atau di mana gitu, di mana Bunda diundang. Mereka bilang kan gitu. Ya saya harus menjaga ritme juga kan, karena saya bukan pengamat, saya ahli gitu kan. Dalam kapasitas saya nggak bisa
terus mendegradasi pemerintahan karena menimbulkan ketidakpercayaan publik, tapi juga tidak bisa menganggap remeh teriakan masyarakat di bawah, kan gitu kan intinya. Kita geser ke Bang Hendar. Sam, ini ada nggak sih langkah konkret yang akan dijalankan oleh pemerintah, mungkin baik secara regulasi dan lain sebagainya? Karena kalau melihat dari data kan pertumbuhan ekonomi kita fine-fine saja. Tadi juga Prof. Lely menyatakan, tapi di sisi lain masyarakat merasakan ini tidak fine-fine saja. Ya kan gini, ngelihatnya itu, nah tergantung nih. Mau kita melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau kita merujuk kepada negara yang paling maju sekalipun, pasti angka pengangguran pasti ada. Jadi kita mau ngelihat yang major atau yang minor. Jadi kalau kita selalu bertumpu kepada hal-hal yang ada 1-2 orang, pama gini, saya ambil analogi yang gampang gini. 1000 orang mendapat pekerjaan, ada 2 orang yang tidak mendapat pekerjaan. Ya, apakah 2 orang ini menjadi acuan bahwa tingkat pengangguran menjadi turun? Apakah tingkat ekonomi kita karena 2 orang ini, ya kan? Semua itu menjadi yang 988 orang lainnya itu ditiadakan, kan juga nggak seperti itu. Jadi narasi ini yang sebenarnya kita harus lihat secara objektif. Objektifnya apa? By data semuanya, kan kayak gitu. Berarti ya ada kan? data yang dipegang Pak Prabowo sehingga menyampaikan ke publik. Karena begini nih, ini pernyataan presiden nih Bang. Iya betul. Pernyataan presiden dalam bidang ekonomi, di mana ini menjadi bisa aja di sentimen negatif nantinya. Iya makanya kan kalau dunia, ekonomi sektor usaha dan bisnis. Iya kan makanya kan dilihat kan kalau dari saya ngelihatnya gini, by data dulu, ya kan, tingkat approval rating Pak Prabowo presiden berapa persen? Di atas 80 selama sejarah. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 10, 20, ya kan, apakah itu menjadikan acuan? Nggak akan selesai isu kita, ya kan? Nggak akan selesai pembicaraan tentang masalah ini. Pasti akan selalu ada. Kemiskinan itu akan selalu ada. Ya kan? Tapi bagaimana kita tingkat kemiskinan itu, ya kan, kita perkecil kan gitu kan sebenarnya. Tapi apakah itu akan selalu menjadi pembahasan? Iya. Tapi apakah itu akan menjadi evaluasi? Pasti. Kan seperti itu melihatnya. Nah, ya memang ya seperti itu. Memang kalau kita harus melihat, ibarat kalau kata orang, kalau kita ngelihat selalu jeleknya aja, ya akan ketemu jeleknya terus, ya kan? Tapi kalau kita mau bersifat objektif, ya kan, dari mana? Dari survei. Kalau kita melihat contoh, banyak survei yang independen yang dipercaya kredibel, Mama ya. Sorry kalau dari sebelah, dari Kompas Mama. Itu yang dianggap kredibel, 84%. Tingkat approval ratingnya. Di awal. Tinggi di awal. Turun jadi 60-an% Bang. Iya, berapa? 60-an%. Enggak lah kalau gitu. Enggak ya, ini kalau melihat data di online nih Bang. Kalau melihat data di online. Enggak, approval rating terhadap presiden. Dan di awal 80 sekian persen, kemudian bulan Juni 2025 ini turun menjadi 60%. 60%. Salah satu survei menyatakan seperti itu. Apakah ini survei yang mana dulu kan harus dilihat. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Ya artinya apa ya? Kita harus juga bersikap bijak. Ya itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan ini baru harus dilihat baru berjalan 8 bulan. Ya, belum setahun kan? Ya, belum 8 tahun loh. Kan gitu kan? Emang mau 8 tahun? Maksud saya kan kita bandingkan dengan 2 rezim pemerintahan sebelumnya, bagaimana kestabilan ekonomi, politik, ya kan, sosial itu baru didapatkan mungkin di 2 atau 3 tahun setelah pemerintahan. Beliau bisa capai ini di dalam jangka waktu kurang lebih 7-8 bulan. Iya, ini kan sebenarnya prestasi yang harus kita sama-sama. Betul, kalau menurut data dari BPS kemarin kan tingkat ekonomi naik 5,12% kuartal 2, ini jauh lebih tinggi daripada Singapura. Hingga Amerika Serikat yang cuma sampai 2% saja. Tadi Prof. Lely juga sudah dikatakan bahwa ini datanya memang ada, bukan data yang ABS asal Bapak senang begitu. Gimana Prof lihatnya? Iya, ini kan juga tentang persepsi. Dalam persepsi itu ada teori menjauh mendekat namanya. Misalnya kita melihat nih rel kamera yang lagi nyorot kita ini gitu kan. Kenapa, Prof? Kayaknya di ujungnya makin kecil, di belakangnya besar. Padahal dari ujung ke situ sama aja. Sama besarnya kan. Itu dalam psikologi politik namanya teori menjauh mendekat. Jadi memang ini yang mewakili pemerintah ya. Saya mewakili semuanya. Rakyat dong. Rakyat juga. Saya mau ke rakyat juga sebenarnya. Terutama mau ke rakyat sebenarnya katanya. Jadi sekarang lagi tidak benar. Kita memang berusaha untuk melihat secara objektif. Tidak mudah gitu kan.
kemarin saya bincang-bincang dengan temen nih, itu tuh katanya, ternyata setelah dia percaya kelabakan juga gitu kan. Ternyata tidak mudah mengurus rakyat kita yang ratusan juta ini gitu. Tapi kan Pak Prabowo ini dibantu oleh begitu banyak menteri, wakil menteri, staf khusus, staf ahli dan seterusnya yang begitu membludak menurut kita semua seolah-olah ingin terwakili di sana. Nah sekarang Pak Prabowo juga fokus aja nih pada mereka, kamu kerja dong, jangan hanya pada acara-acara yang seremonial saja kamu hadir. Turun ke bawah, yang kita saksikan banyak sekali nih, yang dulu jadi teman kita jadi narsum di sini, ketemu di lapangan, ketika kita ngomong dia kumpulnya sama-sama wamen, nggak mau lagi berbaur nih, kumpul sama kita. Bilang padahal duluan kita nih ini ngetop di TV. Kamu jangan gitu, dengerin nih, rakyat ngomongnya lewat medsos saya, ini yang harus saya sampaikan. Jadi dinamika ini yang tidak dibangun oleh mereka-mereka yang tergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi seolah-olah pengen dipuji aja gitu loh. Padahal mereka nggak mau ngerasain. Kalau memang approval ratingnya tadi dibilang menurun misalnya dan lain dan sebagainya, itu koreksi bagi mereka yang sebenarnya yang ada di bawah Pak Prabowo, bagaimana membangun branding image itu kembali menjadi tinggi gitu. Dengan apa? Kerja untuk rakyat. Intinya gitu. Jadi rakyat ini jangan dibiarkan meskipun cuma 20%, misalnya 80% yang sedang menganggap 20% kan rakyat. 20% juga harus dipikirkan gitu loh. Saya mewakili nih yang ngirim WA banyak banget juga sama saya rakyat kecil gitu loh. Gitu. Gimana Bang tanggapannya Bang terkait pernyataan Prof. Roli? Ya, saya banyak sependapat bahwa memang tidak semua menteri bisa cepat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, ya kan? Jadi memang makanya kemarin kan di satu bulan terakhir atau 2 bulan terakhir kalau saya nggak salah itu kan banyak menteri yang belum bisa mengikuti ritme itu kan sudah dikatakan oleh dari pihak istana juga kan belum bisa mengikuti ritme Pak Prabowo karena kalau kami ini ya kan udah tahu persis memang kerjanya 24 jam itu memang ya kan pokoknya di-push terus tuh kan tiap minggu ditanyain yang gini-gini yang mungkin tidak terbayang atau belum bisa beradaptasi dengan hal tersebut ya kan tapi tentunya dengan seiring berjalannya waktu dengan waktu yang cukup singkat ya kan 8 bulan mungkin saat ini mudah-mudahan ya kan dengan statement Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kabinet ini solid dan sudah kemungkinan sudah bisa beradaptasi makanya beliau simpulkan bahwa so far tidak ada reshuffle ya kan dan oleh karena itu mudah-mudahan ya bisa di-upgrade terus bisa terus ditingkatkan kinerjanya. Saya lihat juga Pak Prabowo itu termasuk tipe pemimpin yang agak akomodatif terhadap bawahannya yang mau bekerja ya. Misalnya kita masih ingat kasusnya Hasan Hasbi misalnya. Oh dirangkul kembali kan. Saya kira setelah dirangkul itu harus membuktikan. Jadi jangan sampai kita tahu nih di kantor komunikasi kepresidenan mungkin begitu banyak timnya ya. Tapi kadang-kadang mereka bersuara berbeda seperti kasus yang tadi kita ceritakan di dalam jeda ya di OPR. Nah, kenapa tidak satu kata? Pak Prabowo biasa-biasa aja soal bendera itu misalnya kan. Tanpa yang lain seperti kebakaran jenggot seperti ingin ambil muka gitu loh. Jadi ini tidak boleh terjadi. Jadi mereka juga harus membaca pikiran presidennya yang menjadi pembantu-pembantunya ini. Baca dulu pikirannya Pak Prabowo ini menjadi bising gitu kan. Maka itu yang itu yang harus bisa dibangun chemistry antara Pak Presiden dengan pembantunya, nampaknya pembantunya harus membaca nih arah angin. Jangan sampai nakodanya kemana, ABK-nya kemana gitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Itu makanya sebenarnya kan yang penting selain kerja, memang ini kan pembicaraan kita sebelumnya nih, saya kasih feeding ke Prof. Leli tadi, bahwa membaca alam pikir Pak Prabowo ya kan, membaca alam pikir Presiden itu penting sekali kan, bahwa ya sebelum masuk kabinet itu ya baca dulu deh pemikiran beliau itu satu dulu kan. Jadi sudah tepat kita hari ini mengundang Bang Hendar Sam karena sudah membaca. Sudah tahu ya. Akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan untuk menyatakan dalam pidatonya ya terkait hal itu ya. Ya makanya kan kemarin kan sudah dibilang nggak ada masalah. Tapi kan ada hal yang sifatnya normatif ya. Kalau kita kayak One Piece itu kan itu kreativitas dari sisi sosial dan politik, tapi menyandingkan bendera One Piece dengan bendera Indonesia Raya itu kan konteksnya udah ada yang berbeda lah. Saya rasa semua juga nggak rela lah kita untuk lakukan. Bagaimana perjuangan para pahlawan kita ratusan
ribu orang meninggal untuk mempertahankan bendera itu, ya kan? Itu kayaknya kita buat tema lagi nanti. Tema saya gitu dong, ya kan? Bendera One Piece nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Prof. Lely dan juga Bang Hendarsan sudah hadir pada hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia usaha dan juga pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia menggelar retret nasional yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari seluruh Indonesia. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali bersama kami sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menggelar retret nasional yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari seluruh Indonesia. Para peserta akan berangkat menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU pada hari ini pukul 8 pagi sesuai dengan momentum menjelang HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kegiatan ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan melepas para peserta menuju Magelang. Selain pembekalan wawasan kebangsaan, retret juga akan membahas isu perdagangan global termasuk peluang dari kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Melalui retret ini, Kadin menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sinergi antara dua usaha dan juga dunia usaha serta pemerintah diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan Kadin berharap mudah-mudahan dengan retret ini semakin kompak, semakin dekat dengan pemerintah, dan yang paling penting bisa berbakti untuk membawa kesejahteraan masyarakat luas atau rakyat. Ya. Jadi tadi saya rasa bagus sekali untuk sesi pertama retret. Memang kita belum di Magelang, baru berangkat besok. Kita menunggu keberangkatan arahan Pak Presiden, katanya mau melepas. Ya kita alhamdulillah, tapi kita semua sangat semangat. Sekali lagi pengusaha-pengusaha ini bukan militer, jadi kadang-kadang tentunya tidak mudah untuk menyatukannya, tapi dengan upaya kita retret makin kompak, nasionalisme tinggi, dan juga patriotisme tetap ada, sehingga kita berjuang untuk hal yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan peserta retret yang akan berangkat menuju ke Magelang. Sudah ada rekan Margareta Novita langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Margareta, bagaimana persiapan di sana? Apakah peserta juga sudah siap-siap untuk berangkat? Ya Reza, Kamarati dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar serangkaian agenda menuju retret Kadin 2025, dan memang untuk pagi hari ini diagendakan mendengarkan arahan dari yang nantinya akan diisi oleh Wamenko Polhukam, yakni Ludwig Paulus, dan juga bersama anggota Komisi 3 ada Bambang Susatyo yang nanti akan memberikan materi seputar ekonomi, geopolitik, kemudian juga ada wawasan kebangsaan seperti nilai-nilai Pancasila. Dan memang untuk retretnya sendiri akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Agustus bertempat di Jakarta dan juga di Magelang. Dan untuk hari ini memang bisa dilihat ini sudah berjejer kursi-kursi putih yang sudah ditata rapi. Kemudian juga ada pesawat Hercules yang sudah terparkir. Ini nanti untuk menghantarkan sekitar kurang lebih 200 peserta retret Kadin menuju ke Magelang. Dan setelahnya nanti direncanakan akan ada pelepasan yang dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum mereka nanti berangkat ke tempat retret yakni di Lembah Tidar, Magelang. Dan ada pun yang bisa kami informasikan, tujuan dari retret Kadin 2025 ini bertujuan untuk membangun pejuang ekonomi berwawasan kebangsaan dan menyelaraskan aktivitas ekonomi antara Kadin bersama pemerintah, seperti halnya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto yakni laju pertumbuhan sebanyak 8%. Kemudian juga mendukung program-program quick win seperti makan bergizi gratis atau MBG, kemudian juga ada klinik gotong royong, ini adalah klinik gratis, kemudian pembangunan 3 juta rumah, dan program pengiriman pekerja migran. Nah selain itu pemirsa, retret ini juga menjadikan momentum bagi Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk momen silaturahmi sekaligus refleksi
antara pengurus Kadin Pusat dengan pengurus Kadin Daerah, yang mana memang retret Kadin 2025 ini diikuti oleh pengurus dan juga anggota Kadin seluruh Indonesia, ini termasuk ketua umum, kemudian juga wakil ketua umum dan ketua Kadin di provinsi dan juga daerah. Untuk sementara kembali ke studio, Reza. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Terkait fenomena sound horeg di Jawa Timur, pemerintah provinsi akan segera menekan surat edaran bersama dengan Forkopimda untuk mengatur keberadaan dari sound horeg agar tidak mengganggu ketertiban umum dan juga tidak memunculkan gesekan di tengah masyarakat. Meninggalnya salah seorang warga Lumajang setelah menyaksikan sound horeg mendapat perhatian dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI Jatim yang telah mengeluarkan fatwa haram pada bulan Juli lalu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggodok aturan dengan merangkum berbagai aturan yang sudah ada. Peraturan tersebut nantinya akan diterbitkan dalam bentuk surat edaran gubernur yang saat ini tengah difinalisasi. Hal ini dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Pahami, karnaval itu pawai. Pawai itu artinya bergerak. Nah, ada pernyataan, ada pengaturan mengenai penggunaan sound system secara statis di tempat dan yang sistemnya bergerak. Kalau bergerak itu bergabung antara aturan pengeras suara dengan aturan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut. Sehingga kendaraan pun harus patuh kepada peraturan yang berlaku. Fungsi surat edaran ini adalah sebenarnya merajut peraturan-peraturan yang sudah ada. Karena peraturan-peraturan ini sudah ada rujukannya, ya. Karena tentu kalau membuat peraturan itu ada prosesnya, ada dasarnya, ada landasannya, tidak bisa ujuk-ujuk. Maka kemudian surat edaran ini merujuk kepada peraturan-peraturan yang sudah ada. Emil menambahkan aturan mengenai sound horeg ini nantinya akan dijabarkan pihak Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada seorang anggota polisi yang menyambi menjadi badut untuk mencari penghasilan tambahan selepas berdinas di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Bribka Fardriansyah, anggota Ditpam Ovid Polda Bangka Belitung yang akrab disapa Rian, menjadi badut bukan profesi baru baginya. Ketika ada undangan untuk menghibur seperti di acara ulang tahun dan kegiatan anak-anak, Rian selalu tampil total demi memberikan hiburan bagi anak-anak. Dia terlihat menghias wajahnya sendiri dengan tampilan dari rambut hingga kaki seperti badut pada umumnya. Dengan kostum warna-warni dan juga wajah ceria, Rian menghibur anak-anak sekaligus memberikan pesan edukatif tentang aturan berlalu lintas dan menghindari hal-hal berbahaya. Tidak hanya itu, dia juga mengajak orang tua untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan. Kegiatan ini bukan hanya untuk mencari penghasilan tambahan, tapi juga sebagai bentuk pendekatan yang lebih bersahabat antara polisi dengan masyarakat. Bribka Rian juga memberikan hiburan secara gratis jika ada yang mengundangnya untuk mengisi kegiatan di panti asuhan. Kapolda Bangka Belitung mendukung inisiatif ini dan mengatakan kreativitas anggota polisi dalam melakukan edukasi diperlukan untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat. Ini lagi sulap nih, Za. Waduh. Wah. Keren. Menghibur juga ternyata ya. Lagi di lingkungan kerja pun bisa menghibur. Kita yang dewasa aja terhibur, gimana anak-anak coba ya. Pasti seru banget. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung berbincang dengan Bribka Fardriansyah atau Rian di sini, Bapak Rian yang biasa disapanya begitu ya. Pak Rian, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum juga, selamat pagi. Nah, mungkin dari awalnya kita tanya dulu, sebenarnya punya ide untuk menghibur anak-anak menjadi badut ini dari mana dan apakah memang sudah ada kemampuan untuk sulap seperti tadi, begitu? Ada kemampuan bisnis sendiri, Pak Rian? Kalau untuk awal mulanya sebelum saya jadi polisi, Kak, 2006 saya udah terjun di EO, ikut salah satu organizer di Bangka Belitung, hiburan anak-anaknya. Udah itu kecintaan saya sama anak-anak, Kak. Jadi dari tahun 2006 sampai saat ini sudah menjadi badut dan juga pesulap ya.
Awalnya gimana respon dari sekitar, dari keluarga, dari pimpinan di kantor, ini gimana responnya? Kalau dari keluarga, alhamdulillah mendukung, sama Kapoldanya juga, sama Dir Pamopitnya mendukung Kak, alhamdulillah Kak, begini Kak. Ya, dapat dukungan dari keluarga dan juga dari atasan, itu kan jadi kerjanya menghiburnya juga lebih lepas begitu ya. Tapi untuk menghibur, tadi kan dikatakan menghibur anak-anak di panti asuhan tanpa ada biaya begitu ya. Seberapa sering melakukan itu Pak Rian? Apakah memang ada jadwal rutin untuk menghibur anak-anak? Kalau untuk jadwal menghibur acara ulang tahun, saya cuma mengambil selesai jam dinas, atau enggak Sabtu Minggu liburnya. Kalau yang di panti asuhan itu emang sudah niat saya udah daftar haji 2024, jadi saya lagi ngumpulin uang juga buat ke Tanah Suci nanti Kak. Jadi kalau dalam seminggu berapa kali kira-kira Pak Rian bisa apa namanya menjadi badut dan juga pesulap ini? Kalau paling Sabtu Minggu Kak. Sabtu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, juga tergantung ini ya Kak. Biasanya di wilayah mana saja Pak? Sabtu Minggu sih yang sering. Di mana saja biasanya Pak? Boleh juga nggak di-spill, dapat bayaran kan? Masa nggak dapat ya? Kalau bayarannya kadang-kadang kita, kalau jujur aja, kalau ada yang panggil cuma-cuma aja ada. Kalau yang biasa panggilan saya di tarif saya 300, cuma 350. Itu juga udah dipotong sama make up saya, sama nanti ada diagemnya di situ, ada 10 buah buat anak-anaknya di situ. Nah. Bagi-bagi hadiah juga gitu ya. Pak Rian, kalau kita lihat ini kan dua profesi yang berbanding terbalik begitu ya. Orang mungkin atau anak-anak melihat polisi kan lebih tegas begitu, sedangkan badut lebih yang dekat ke anak-anak, lebih lucu. Bagaimana mengedukasi anak-anak bahwa sebenarnya polisi juga nggak perlu, anak-anak nggak perlu takut sama polisi gitu Pak? Iya, makanya sebelum kalau acara itu saya sering kasih tahu TikTok. Anak-anak kan sering main TikTok ini. Saya kasih tahu bahwa saya ini seorang polisi. Jadi anak-anaknya jangan sampai takut sama polisi. Polisi juga bisa menghibur gitu aja Kak. Tapi ada edukasi juga yang disampaikan saat bertemu dengan anak-anak ya Pak ya? Ada. Biasanya nanti saya panggil satu anak buat saya praktekkan sama helm. Saya kasih tahu bahwa jangan mau kemana-mana bila naik kendaraan roda 2, naik motor sama mama sama papanya, jangan mau pergi kalau nggak menggunakan helm. Juga sama orang tuanya saya kasih tahu, ya buat para orang tua bila kemana-mana mengajak anaknya menggunakan kendaraan roda 2 atau motor, lebih baik menggunakan helm untuk keselamatan anaknya, gitu aja Kak. Oke. Mungkin satu lagi kali titipan untuk orang tua yang anaknya nggak mau makan, jangan bilang nanti diomelin Pak Polisi, jangan gitu ya. Itu yang saya mau hilangin itu. Kita kan sering-sering nakutin anak-anak kita, jangan takut polisi. Saya mohon buat para orang tua jangan sering lagi lah nakutin anak-anaknya. Itu trauma banget pasti buat anak-anaknya. Oke, Pak Rian mungkin sedikit aja, kita waktunya juga terbatas. Ada gak sih sulap yang bisa ditampilkan ke kita nih biar kita bisa ngelihat triknya sedikit aja gitu? Oh, trik aja ya. Ini ya Kak. Nah. Oke, kosong Kak ya? Ya. Kosong ya, kosong. Saya masukin lagi. Wih. Luar biasa. Aduh, ini padahal kita beneran instan mintanya begitu ya. Gak ada permintaan sebelumnya, keren banget nih. Bisa hilang lagi nih kayaknya nih. Wah, keren banget Pak Rian. Semoga ini juga menjadi motivasi untuk polisi-polisi lainnya nantinya ya, bisa mencari tambahan, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih Pak Rian. Kalau saya juga bisa sulap ini dari. Ini semua orang juga bisa, Za. Terima kasih banyak Pak Rian, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Pemirsa, dalam segmen ini kita hadirkan informasi mobil milik warga lokal ini dibakar wisatawan asing asal Australia, tepatnya di Denpasar, Bali.
Wisatawan asing tersebut sebelumnya ini memang merampas dan juga membawa kabur mobil milik warga yang tengah memarkir kendaraannya. Mobil milik warga terbakar di Jalan Buana Raya, Padang Sambian dari Pasar Barat. Petugas langsung tiba di lokasi dan juga berupaya memadamkan api. Usut ternyata mobil tersebut dibakar oleh warga negara asing asal Australia. Pelaku merampas mobil tersebut saat pemilik mobil parkir kendaraannya di Jalan Batu Belik, Kerobokan, Kuta Utara. Pelaku lalu membawa kabur mobil korban dan sempat menabrak 2 orang pejalan kaki. Korban yang melacak keberadaan mobilnya menemukan mobilnya sudah ludes terbakar di sebuah rumah kosong di Jalan Buana Raya di Pasar. Pelaku WN Australia tersebut telah ditangkap polisi dan ditahan Polsek Kuta Utara. Ini kenapa ya agak lain juga nih wisatawan asing ini nih. Nah ini dia harus Tiba-tiba dicek kejiwaannya ya. Betul. Karena kan beberapa sebelumnya sempat ada kasus juga warga negara asing yang mengalami ya gangguan kejiwaan begitu. Pemirsa, viral sebuah mobil sport mewah Porsche 718 Cayman diserempet oleh sebuah truk. Mobil tersebut mengalami kerugian hingga 120 juta rupiah. Ini sungguh naas nasib seorang pengemudi truk ini. Sedang mengemudi di malam hari di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Tiba-tiba truk yang ia kendarai menyerempet sebuah mobil Porsche berwarna biru yang berada di sebelah kanannya. Mengetahui telah menyerempet sebuah mobil, supir truk akhirnya menepi dan menemui pemilik mobil. Alangkah terkejutnya jadi sang supir ketika melihat mobil yang ditabraknya adalah sebuah mobil mewah. Namun sungguh di luar dugaan BMKG atau di luar prediksi BMKG. Sang pemilik mobil Porsche bernama Emmanuel Alvino tidak memarahi supir truk, padahal ini mobilnya rusak parah dan kerugian bisa mencapai 120 juta rupiah. Alih-alih minta ganti rugi, Emmanuel justru berjabat tangan dengan sang supir truk dan berpesan kepada supir truk untuk pulang dan tidak mengantuk lagi saat mengemudi. Sementara supir truk yang nampak ketakutan terlihat sangat lega ketika keluarga pemilik mobil mewah tersebut memutuskan untuk berdamai. Nah, video inilah yang akhirnya direspon positif oleh netizen ya, yang mengatakan sudah orang kaya, kemudian juga attitude-nya luar biasa. Ya. Baik, membantu menenangkan ya. Gimana nggak panik 120 juta ruginya ya? Iya. Jarang-jarang nih dapat nih pengemudi seperti ini nih. Oke, kita tinggalkan informasi ini, kita bergeser lagi ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada lagi-lagi soal mobil di mana sebuah minibus terprosok ke aliran kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Beruntung ibu dan anak yang berada di dalam mobil selamat dan berhasil keluar dari mobil minibus tersebut. Jadi dibantu sama warga nih, pengemudi dan juga penumpang minibus berwarna putih ini merupakan ibu dan anak berhasil dievakuasi keluar dari mobil. Awalnya mobil akan parkir, namun diduga salah injak pedal gas. Nah ini sering banget terjadi ya, nggak bisa bedain gas dan juga rem. Nah mobil tersebut akhirnya melaju tak terkendali dan akhirnya terperosok ke dalam kali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi mobil minibusnya juga berhasil dievakuasi dan juga langsung dibawa ke Satuan Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Ya kita nggak mau ngomong juga yang nyetir adalah ras terkuat di bumi, ibu-ibu, mama. Tapi ini menjadi pelajaran lah buat kita semua. Yeah. Harap berhati-hati kalau berkendara. Ini syukurnya nggak ada korban lainnya ya, betul. Hanya penumpang dan juga tapi kan tetap rugi juga, konsentrasi dibutuhkan dan juga keahlian. Nah, jangan main handphone, keahlian. Dan yang terakhir, tanggal sial tuh nggak ada di kalender ya. Jadi kalau kitanya sudah hati-hati, nanti biasanya ada pengemudi lainnya juga agak kurang hati-hati, jadi tetap harus waspada. Kalau yang ini sial nggak nih informasi selanjutnya? Nah, kita lihat ya. Jadi ada pasangan suami istri yang diserang oleh gajah liar saat berada di ladang milik mereka sendiri di Kabupaten Bengkalis, Riau. Pemirsa, ini suasana duka tampak menyelimuti kediaman Olsen Panjaitan dan Natalia Manalu di Desa Tasik Serai. Ya, ini pasangan suami istri yang menjadi korban serangan gajah liar pada dini hari. Natalia tewas usai diserang oleh gajah liar. Jadi peristiwa terjadi dini hari menimpa Olsen dan juga Natalia yang sedang beristirahat di pondok yang berada di ladang mereka. Keduanya keluar untuk memastikan, namun tak diduga gajah liar ini langsung menyerangnya. Olsen sempat mengalihkan perhatian gajah agar istrinya bisa melarikan diri, namun upaya tersebut gagal.
gajah malah mengejar sang istri yang lari ke arah berlawanan. Naas Olsem menemukan sang istri sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan saat ini juga tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sudah berada di lokasi untuk melakukan investigasi terkait pergerakan gajah di kawasan permukiman warga. Ya, informasi dari viral-viral tersebut juga harus mengakhiri jumpa kita kali ini karena sudah pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa terus saksikan Waktu Indonesia Pagi pukul 6:30 sampai 8:30 WIB. Akhir kata saya Kaparanti Kusuma. Saya Reza Baluel, kita pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.